Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi khalaqa 'abdah wa khayra ummatin akhrajah wa ummatan wasatan ja'alah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala al-mauludil yatim wa syabbil amin khatamin anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukran wa thanaan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Puja dan puji hanya bagi Rabb Izzati Allah yang telah memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatan. Allah alhamdulillah enjing menika saged ngempalaken kula panjenengan dalam kondisi sehat wal afiat. Monggo sesarengan ngucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih segala puja dan puji hanya bagi Rabb semesta alam. Nah niki alhamdulillah ya tulus nggih insyaallah nggih. Sanadyan udan terus. Kalau selama ini hamdalah kita, syukur kita wis kadung terbiasa alhamdulillah enak itu rezeki saking Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ngupgrade level kesyukuran kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngeten. Nah, biasanya aku itu duit alhamdulillah. Nah, udane pas apik alhamdulillah. Nah, ora apik ora alhamdulillah. Kadang kita syukurnya perlu ngeten. Kadang memang Allah berikan nikmat rezeki langsung kepada kita, alhamdulillah niku jos gandos sate brengos konyos. Tapi perlu kita mensyukuri sebuah nikmat yang diberikan kepada orang lain. Bahwa kalau panjenengan delalai yo lagi B wae, ngertos B. Wong saiki ngomong biasa niki males ngomong gor B. Kuwi neng kono piye rasane? Mungkin ajeng maam B aja, maksudnya biasa wae. Ketika Allah tidak memberikan dalam tanda kutip nggih, dalam tanda kutip, karena janjinya Allah itu pasti kita hidup itu atas karunia Allah, pemberian Allah. Tapi mungkin karena sudah saking biasanya kalau panjenengan mendapatkan hal itu saja, maka kenikmatan yang biasa harian kita dapatkan, pekanan kita dapatkan itu akhirnya wis biasa. Jadi boten patio syukur-syukur banget. Oleh karena itu perlu kita mensyukuri ketika Allah kok sedang tidak memberikan kita sesuatu, tapi yang diberikan sesuatu itu adalah orang lain, maka kita juga perlu untuk bersyukur alhamdulillah. Jadi latihan ngupgrade kesyukuran ngoten niku. Contoh terakhir kula niku jenengan mesti ya syukur. Padha-padha gurune kula kan guru nggih. Padha-padha gurune, kemudian dek wingi enten daerah Sumatera seorang kepala sekolah sama wakil kepala sekolah 2 orang nggih dipecat. Walaupun alhamdulillah sudah direhabilitasi oleh Pak Prabowo. Gitu. Kok iso-isone eneng 2 guru apian ngumpulke dana dige guru honorer kok dilapor ke karo LSM. Nah, kapan waktu kita bahas lah tentang hukum-hukum ngoten niku. Jenengan sakniki niku kan kadang gampang diintimidasi hukum, tapi juga orang lain kadang gampang gunake hukum untuk intimidasi kita. Nah, niku kadang perlu waspadai ngoten ya. Kembali ke tadi tentang ketika ada orang lain sanadyan boten kenal tapi kok dikenal di lingkungan sebagai orang soleh, maka ketika dia mendapatkan sesuatu kebaikan kita juga perlu mengucapkan alhamdulillah. Kok panjenengan gadah sifat ngoten niku, secara kemanusiaan jenengan adalah manusia yang baik. Sebagai seorang muslim jenengan muslim yang menurut saya levelnya sudah di atas rata-rata.
saat itu perkara sisuke. Tapi maksudnya itu adalah komponen, niku adalah unsur-unsur yang menjadikan seorang muslim naik ke kelas, naik derajat. Syukur yang ketiga itu adalah kesyukuran bahwa Allah itu ketika memberikan kita musibah, menguji kita dengan musibah, musibah itu tidak pada keimanan kita. Itu termasuk syukur sing angel. Dan biasanya memang ini syukur yang masuk dalam pembahasan makom sing dhuwur ngoten lah. Itu musibah kok alhamdulillah. Napa tuh mon jenengan? Dompetku hilang alhamdulillah ngoten. Ya walaupun alhamdulillah ini ku rodok jeda lah. Alhamdulillah sing ilang gur 2000 ngoten niku. Alhamdulillah sing ilang gur 50.000, sing sak yuta ge aman. Tapi maksudnya adalah menghadirkan syukur hamdalah kepada Allah itu kala-kala yang mensyukuri bahwa nek kula panjenengan diberikan musibah ini ku mboten berkaitan dengan agama. Kok gajine berkurang tetapi panjenengan tasih sregep salat 5 waktu dengan kesunah-sunahannya, dengan anjuran-anjurannya, menjauhi makruh-makruh salat. Itu sudah bagian dari musibah yang tidak pada agama dan perlu disyukuri alhamdulillah. Jadi ngoten nggih. Kalau selama ini alhamdulillahnya kita hanya kepada atau hanya untuk kenikmatan yang kita dapatkan secara langsung, maka yang kedua perlu menghamdalahi kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga menghamdalahi ujian cobaan yang datang kepada kita, bersyukur bahwa cobaannya tidak sampai mengganggu keimanan atau agama kita. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi agung junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kita syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah menerima wahyu dari Allah biwasitati Jibril, dengan wasilah Jibril. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kekuatan langit itu bisa masuk dalam sanubarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nerima wahyu niku mboten gampang. Nerima wahyu niku mboten gampang. Beliau pertama kali mendapatkan wahyu dikekep neng dhuwur gunung, nggih to, di Gua Hira niku lho, Jabal Nur. Dan jenengan ampun bayangke Jabal Nur ku tempatnya ombo damai ndak. Niku 2 meter meneh niku kan jurang toh. Jenengan nate umroh haji kemudian berkunjung ke Gua Hira, 2 meter 3 meter niku wis jurang. Dikekep ngoten niku, kemudian beliau diminta untuk iqra, beliau menjawab ma'ana biqari, aku ora iso maca ngoten niku. Saya tidak bisa membaca. Lain waktu beliau ketika mendapatkan wahyu sampai berat pada fisik beliau, sampai kemudian benar-benar keringetan karena berat, menerima wahyu itu berat. Karena dia ibaratnya menerima frekuensi langit, kemudian didownload di bumi, dan kemudian beliau paham ini adalah amanah, tanggung jawab untuk disebarkan kepada umat manusia di waktu itu sampai waktu sekarang, di tempat itu sampai di tempat kita berada di sini. Niku semuanya adalah dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ing injil menika melanjutkan kajian tentang hadis Arba'in Nawawi. Ini hadis yang nomor Atsani wal Ishrun, nomor rorikur, berarti wis setengah rada punjul, nomor rorikur. Arba'in niku 40, walaupun hakikatnya ada 42 atau 43. Nah, maka kita masuk ke hadis yang ke-22. Judulipun Thoriqul Jannah alias jalan menuju surga. Jenengan ajeng coret-coret niku. Hadis ke-22 Thoriqul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-shalawat al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ana dzalika syai'an a'adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim.
Niki hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab al-iman, bab tentang al-iman alladzi yudkhulu fil jannah wa ana man tamassaka bima amar bima dakhala jannah. Bab tentang keimanan dan tentang apa saja yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Niki berarti anaknya jenenge Abdullah, anaknya jenenge Abdullah, simbahe jenenge nggih Abdullah. Abu Abdullah, Abu niku kan bapak, Abdullah niku jeneng anake. Bapake Abdullah ngoten maksudnya. Bapake Abdullah jenenge sapa? Jabir. An Abi Abdullah Jabir. Jadi Jabir duwe anak jenenge Abdullah. Nah, pakne Jabir niku nggih jenenge Abdullah. Teko pager jenenge diceluk Dullah. Pak Dullah. Solo niku nggih terkenal ada 3 abadilah. 3 penggerak Islam di Solo di era modern niku ada 3 abadilah. Ada 3 Abdullah. Beliau mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ini kalau dalam hadis belum dimunculkan namanya, tapi pasti dia adalah seorang sahabat. Sanes konco, sahabat maksudnya Muslim, hidup di zaman Rasulullah, bertemu Rasulullah, beriman sampai matinya itu kepada Rasulullah. Itu sahabat. Bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku sudah melakukan sholat 5 waktu yang wajib, itu maksudnya aku sudah puasa Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an. Nah niki, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan itu semuanya tadi sama sekali. Maksudnya aku yogur sholat 5 waktu, nak waya poso ya poso, kemudian niki mboten disebut ke haji. Ya berarti maksudnya mungkin tidak semua rukun 5 rukun nggih. Bisa jadi mungkin dia termasuk yang tidak punya kesempatan atau kemampuan ngoten. Wa ahlaltul halala, aku nggih pun menghalalkan sing halal, mengharamkan sing haram. Apakah adkhulul jannah? Apakah aku bisa masuk surga? Ngoten niku. Kata-kata walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkannya sama sekali. Nah ini hadis ini ingin mengeksplorasi, ingin memperkenalkan kolo-kolo umat niku nggih dikenalke karo sisi humanisnya sahabat, sisi manusiawinya para sahabat. Nak biyen-biyen jenengan arep melu sahabat itu kata wangil banget. Masa iya sahabat mewakafkan setengah hartanya? Umar bin Khattab. Masa iya sahabat mewakafkan keseluruhan hartanya? Abu Bakar As-Siddiq. Masa iya seorang sahabat mewakafkan kebun kurmanya? Utsman bin Affan. Sumur pun juga diwakafkan. Padahal niku dalam tanda kutip gelute karo wong Yahudi sebagai pemilik sumur pertama itu, karena Yahudi ketika itu kapitalis banget. Ya, kapitalis banget. Kemudian bisa direbut sama Umar kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Itu akhirnya juga menjadi wakaf yang ada sampai sekarang. Kalau selama ini kita mungkin mengenali sahabat di sisi-sisi kok angel-angel banget, amalannya abot-abot banget, maka agama kita termasuk Imam Nawawi, termasuk Rasulullah, termasuk para sahabat janjane juga ingin mengajarkan bahwa di sana ada sisi-sisi dalam tanda kutip biasane. Sisi-sisi biasa, sisi-sisi dalam tanda kutip B tadi nggih, sisi-sisi humanisnya para sahabat. Nah, biyen-biyen sahabat itu koyok-koyok malaikat, maka di hadis ini dicerminkan ya beliau sebagai manusia apa adanya. Karena beliau tadi bilang, kalau seandainya aku sudah sholat itu maksudnya aku sudah pernah sholat, mboten sudah pernah sholat. Nah, sudah pernah sholat kan berarti sesuk ora usah salat meneh. Mboten niki maksude nak waya 5 waktu ya wis salat 5 waktu. Waya Ramadan ya poso Ramadan.
Sing halal yo tak maem, sing haram yo ora tak maem, ra tak tindake. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan itu semuanya sama sekali. Maksudnya apa? Tidak ditambahi dengan sunah-sunah lainnya. A'adkhulul jannah, nak ngono apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah jawabnya priyun? Kira-kira angel napa ya iso? Beliau mengatakan na'am, ya iso. Wong Arab kok ya na'am ngono ta. Na'am. Pripun, Bu? Na'am ngoten. Na'am. Nggih, ya iso ngoten niku. Sekali lagi, kita memang perlu mempelajari sisi-sisi humanisnya seorang sahabat. Agar apa? Agar manusia itu tidak putus asa untuk hijrah, untuk berusaha menjadi seorang muslim yang kafah. Jadi kembali lagi, kita tidak perlu menyamakan semua level kaum muslimin seperti kita. Anggap saja kita wis apik banget, wis soleh banget. Tapi kita juga harus sadar bahwa kaum muslimin yang ada di lingkungan kita untuk di-upgrade langsung menjadi muslim level songo, anggap saja ada 10 level, angel, perlu kita mulai untuk ajak-ajak sebagai seorang muslim sing biasa, ninggal ke sing haram dhisik wae. Kalau seandainya keharaman yang qat'i, yang zahir saja sulit ditinggalkan, kok kemudian kita mengajak hal-hal yang jelimet-jelimet lebih dari itu. Sekali lagi, untuk menjadi muslim standar saja dulu itu butuh usaha. Ini kan tipe-tipe muslim standar nih. Tidak disebutkan sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, sholat duha, sholat isyraq, sholat istikharah, sedekah, enggak. Ya muslim standar. Muslim dengan kewajiban-kewajiban yang standar. Sing standar-standar riyen niku kadang perlu kita ajarkan, perlu kita sampaikan kepada teman-teman kita. Karena yang standar saja mereka belum taat. Untuk yang standar saja mereka belum melakukan. Salat 5 waktu. Kadang tekone gur pas Jumatan. Kuwi apik kuwi. Ya nak Jumatane apik, tapi nak gor Jumatane perlu ditegaskan iku ora apik. Ngapunten kadang kula ngeten mawon nak ceramahe ngeten mawon. Ya mungkin kurang populis. Wah, Mas Rois terlalu galak. Ya ora masalah galak itu nak miso-miso bengak-bengok. Oh, kurang kalem santuy ngene kok. Tapi bahwa hukum agama meninggalkan sholat 5 waktu itu adalah dosa, ya harus disampaikan. Baru kemudian cara menyampaikannya gimana? Ngoten. Cara menyampaikannya bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Kita melihat kesiapan orang yang kita ajak bicara. Tapi bahwa ketika kita ditanya kemudian menjelaskan hukum, Mas kuwi salate gur Jumatan tok kira-kira apik apa elek, Mas? Jumatane apik, toke kuwi lho sing elek. Jumatan tok lho. Jumatane apik, toke niku sing elek. Dosa ora, Mas? Iya dosa. Hukum-hukum fikih itu perlu disampaikan dengan apa adanya secara hukum. Baru secara cara penyampaiannya, kata-kata yang dipilih dan lain sebagainya itu mungkin fleksibel dan beda orang beda cara. Tapi bahwa Bapak Ibu sekalian, kewajiban itu ya perlu ditindakke. Sholat 5 waktu itu tidak ada ulama manapun yang mengingkarinya. Bahkan nanti dibahas di sini, nanti kalau seandainya ada orang sholat pripun Mas dan sebagainya itu ada pembahasannya. Tapi sekali lagi yang ingin kita tekankan adalah memang ada model-model kaum muslimin yang untuk standar saja itu belum sampai. Maka panjenengan juga harus proporsional. Kita ngapunten nggih, panjenengan sing sampun biasa salat 5 waktu ajeg tur jamaah dan lain sebagainya, berarti anggap saja jenengan sudah pada level 7, level 6. Tetapi bukan lantas kemudian cara mendakwahkan kita, cara ajak-ajak kita kepada orang lain kemudian langsung ditarik untuk menuju level 7 koyok jenengan. Perlu proses. Nah, corone Roma Irama pripun? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi kayak tabungan jenengan. Saat ini wis membukit napa malah hilang.
Nol saldo. Nah, kalau amalan ya tadi sedikit demi sedikit. Dibiasakan dulu untuk nak wis adzan paling enggak ngapunten musik-musiknya di pateni. Radio nih, aja wonge. Nggih musiknya dipateni. Entah itu di warung, entah itu di rumah, entah itu di kantor, nak wis adzan dipateni. Alhamdulillah kalau saya ketemu warung sing ngoten-ngoten niku, ya itu bagian dari adab kok, bagian dari adab. Kita nyaman ke warung itu nyaman. Tapi kalau wis adzan kemudian Happy Asmara gek manggung, Deni Caknan gek manggung niku kaya-kaya ya nandingi panggilan untuk salat, menandingi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sanadyan mungkin sing adzan ya ora patiya merdu kaya Deni Caknan. Iki nak Pak Fakih wau insyaallah sangat merdu. Korek kita alhamdulillah kalau di sini ada sesepuh kok saged ngaji kemudian ngajarke niku saya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian tentang ngajari ngajak wong tumindak apik niku mboten langsung, tetap berproses dan ini sahabat kita ada yang tipe seperti itu. Iki sing standar. Ngapunten ada enggak sahabat yang tidak standar? Ya mesti bingung. Arep ngomong ora kok ketoke ra sopan. Tapi arep ngomong eneng. Dulu ngeten, ada sahabat, ada Imro'ah Ghamidiyah, ada sahabat namanya Ma'iz. Ada beberapa hadis yang menceritakan bahwa beliau-beliau telah melakukan zina. Ya. Arab dikeluarkan dari golongan sahabat, mereka orang-orang beriman, sampai mati pun juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sering dinukil adalah pas poso dheweke melakukan hubungan badan dengan istrinya, nggih to. Teko dumateng Rasulullah arep dihukum napa ngei makman wong swidak ora duwe. Poso 2 wulan berturut-turut ora iso. Kon sedekah ora duwe. Ya wis tetep sedekah tak kei kurma-kurmane saka Rasulullah. Ki iso jawab, pripun jawabe? Sing paling kiri niku kula ya Rasulullah. Ya wis kuwi PN bali ya kono istighfar kono ngoten niku. Tobat kono. Dia melakukan dosa. Artinya memang selama itu adalah manusia ada sisi-sisi khilafnya, sisi-sisi kurangnya. Yang kita eksplor tentu bukan yang terburuk tadi, enggak. Sahabat yang seperti tadi kita sampaikan kepada orang-orang yang dia punya ghirah untuk taubat, untuk hijrah tapi masih ragu-ragu. Orang yang gampang putus asa, orang yang gampang minderan. Iki lho, kisah sahabat yo eneng sing ngene-ngene iki. Naik lagi ke atas iki lho, sahabat iki yo eneng sing modele gor sementing salat 5 waktu, ayo. Perkara mungkin masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, tapi paling enggak kita ajak dia untuk melengkapi, menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang standar tadi. Baru kalau semuanya sudah, baru diajarkan untuk menembel kekurangan-kekurangan. Bapak Ibu sekalian, poin pertama atau faidah dari hadis tersebut adalah tentang Rasulullah itu rahmatun lil alamin. Laqad arsalallahu ta'ala rasulahu Muhammadan yunqidhuhu minadh dhalal alladhi yasuqu ilan nar. Mayasluku bihim tariqal jannah atau al-hidayah. Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat gemati kepada umatnya. Beliau menunjukkan orang-orang dahulu yang masih dalam kesesatan, yang dahulu mereka itu berada pada yasluku annar, mereka pada jalan neraka, jalan siksa. Kemudian beliau tunjukkan jalan yang penuh hidayah, yaitu jalan menuju surga. Kemudian di sini dikatakan apa yang beliau sampaikan adalah bentuk rahmatun lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmah niku kasih sayang, kelembutan. Kalau sementara ini jenengan dominan pada sisi tegasnya, sisi kerengnya, ya perlu diimbangi dengan sisi rahmahnya.
sak galak-galake Umar bin Khattab, nggih, sak galak-galake Umar bin Khattab. Beliau itu masuk Islamnya karena mendengar bacaan Quran dari adiknya, surat Toha itu yang dibaca. Itu Umar bin Khattab sing awale gembrobyos, emosi karena dikabarkan bahwa adiknya dia itu sudah masuk Islam. Dia di tengah jalan kemudian dikabarkan, "Weh Umar, kowe ora roh adikmu wis mlebu Islam." Dia sudah siap-siap dengan pedang, kemudian ke rumah itu, belum sampai rumah, belum jumpa sama adiknya, dia mendengar suara bacaan Al-Quran. Luluhlah hati Umar bin Khattab. Kemudian ketika beliau inspeksi, kemudian melihat seorang ibu, anaknya nangis-nangis, masa orang mateng-mateng, ternyata sing digodhog napa? Watu Arab lah, panis atos ngono kae. Ora mateng-mateng toh. Ditanya kemudian itu sekedar arep ngomong ngeprank tapi kok ini seorang ibunda ya. Nah, intinya beliau dalam rangka ngadem-ngademi anaknya sing nangis terus wae Umar. Kemudian beliau wis aku dhewe sing arep gotong gandum arep tak kayak ke ibu itu. Padahal beliau adalah ketika itu sudah menjabat sebagai seorang khalifah, sebagai seorang presiden, duwe ajudan, duwe pasukan. Wujud beliau itu kan ya tadi saking kepantik hatinya, itu adalah rahmahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah kok iso-isoin jawab na'am ngono tok iki ya, itu bagian dari rahmatnya Allah kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada seorang sahabat. Dan tentu tidak semua orang kemudian dijawab dengan seperti ini. Rasulullah mengetahui bahwa seorang sahabat tadi memang ya levelnya adalah level seperti itu. Tapi kan janjane angel lho Bu. Menghalal nak ngapunten nggih. Nak jenengan wis rutin pengajian ngeten iki dikon salat 5 waktu insyaallah gampang. Tapi di bab tadi loh, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ketoke memang tidak disebutkan ora tahajud wonge, ora Senin Kemis wonge mo yo gur posone yo pas Ramadan, ora poso Daud. Tapi kan tadi ada kata-kata ahlaltul halala wa haramtul harama. Sing halal yo tak tindakke, sing haram yo tak tinggalke. Itu bagi kita termasuk masih tantangan. Kalau menghalalkan yang halal dalam arti makanan, ya insya Allah gampang lah nek enten Indonesia. Tempe halal napa haram? Halal. Tempe maling? Pitike halal, secara zatinya halal, tapi ternyata tiren, ndek wingi, bangkai kan, ya berarti menjadi haram. Nah, sing ngoten-ngoten iku. Kemudian haram. Kalau yang dimaksud haram itu adalah boten maem babi, boten maem kirik napa jamu to jane. Niku termasuk napa nggih eufemisme. Eufemisme niku nglembutke barang ala. Eufemisme nglembutke barang ala. Sing kudune rica-rica anjing digawe rica-rica jamu atau rica-rica balap. Memang dia mempunyai 1000 nama kok Bu. Jadi ya bener kabeh niku. Ya balap, ya jamu, ya napa meneh B2, B1 napa B2? B1 kan. Itu mungkin iya. Tapi kan maksudnya halal haram itu tidak terbatas pada makanan. Keharaman, larangan itu juga kadang kaitannya adalah dengan tindakan. Dan itu yang perlu diperhatikan. Itu sekali lagi Rasulullah memang kadang dalam hadisnya mengiyakan seseorang masuk surga jalur kewajiban-kewajiban saja tanpa kesunahan-kesunahan. Yang kedua, asyauqu ilal jannah wal bahthu an tariqiha. Sahabat tadi termasuk ngajari kita tentang rasa rindu seseorang untuk menuju surga. Dia paham kok ada sahabat yang model Abu Bakar, Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, Utsman bin Affan. Beliau sadar sebagai seorang sahabat, eneng ibaratnya sing ranking sijine sahabat ada. Beliau tahu itu.
Beliau mengenal yang namanya puasa Daud, sedekah, kemudian qiyamul lail dan lain sebagainya. Beliau tahu itu. Beliau seorang sahabat kok. Apalagi tadi Al-Ansori, Ansor. Orang Ansor itu orangnya lembut-lembut, Bu. Ngapunten. Sampai sekarang itu ngapunten nggih. Bandingan Mekah karo Madinah niku biasanya penduduk aslinya itu akan temukan lebih lembut, lebih sopan orang-orang yang di Madinah. Masyhur itu. Nah, ning Madinah niku hawane adem, suasana lebih adem karena memang orangnya lembut-lembut. Nah, sahabat tadi kan dikatakan Abu Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Al-Ansori niku tegese asli kelahiran Madinah. Beliau paham ada standar-standar tinggi dari sahabat-sahabat lain. Tapi kemudian walaupun beliau merasa sebagai seorang sahabat yang B saja tadi, biasa saja, tapi beliau tetap punya rasa rindu untuk masuk surga. Itulah yang ingin diajarkan di sini. Sak kurang-kurangin jenengan ampun berputus asa untuk punya rasa rindu kepada surga. Hadis ini tidak mengajari kita semuanya untuk benci masuk surga dan cinta masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Seperti yang ada di meme-meme internet. Dadi meme, dadi sablonan kaos. Ada nggak yang seperti itu? Ada, Bapak Ibu sekalian. Enten orang-orang yang menantang, napa nggih? Menantang neraka dengan dalih apapun lah. Islam nggak ngajari seperti itu. Kita diajari ya cinta sama Allah, ya berharap sama Allah, ya takut sama Allah. Ini tembung-tembung yang nyulayani. Kalau kamu ingin di surga bersama golonganmu, biarlah aku di neraka dengan Pancasilaku. Ada ngono-ngono barang kok. Ya pret banget lah nak ngono-ngono. Oh pret, kata nona, kalau pret kok, jangan pret. Rada dawa. Maksudnya kita niku wis hampir 80 tahun, hampir 100 tahun merdeka kok masih diterpa isu-isu pembenturan Pancasila dengan agama niku. Itu termasuk sing gawe isu niku jahat. Sing melu-melu nyebar ke isu yo melu-melu jahat. Dulu nggak ada istilah ngoten-ngoten niku, nantang-nantang neraka. Kalau kamu ingin ke surga dengan golonganmu, biarkan aku ke neraka dengan Pancasilaku. Ya pret wae ya Bu ya. Pancasila itu dasar pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa kok. Malah ditarik-tarik. Ungkapan-ungkapan itu ketok nasionalisme kenapa mboten? Tapi sebenarnya ingin membenturkan antara agama dengan negara. Jenengan nak duwe anak kaose sing aneh-aneh ngoten niku dikonsultasikan. Ngoten. Nah, kembali ke tadi bahwa Bapak Ibu sekalian, sak kurang-kurangnya panjenengan ampun putus asa untuk tetap bercita-cita rindu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya beliau sahabat jenenge enten iki. Nu'man bin Qawqil Al-Khuzai. Nu'man bin Qawqil dari budak Bani Khuza'ah dari Bani Khuza'ah. Nu'man. Jenenge Nu'man niku nak mriku niku kok rada-rada lucu kabeh. Karena ada seorang sahabat yang lebih parah dari Nu'man sing ini. Itu gayane niku, gayane mirasan terus. Mendem niku lho. Nah, sama Rasulullah dikatakan, "Ya Rasulullah, aku cinta engkau." "Ya, kamu tetap akan bersamaku di surga." Tapi kan Rasulullah ora ngomong, "Nek kowe ora berhenti mendem, ya tetap akan disiksa di neraka." Tapi konsekuensinya ngoten niku. Nah, niku Nu'man yang kedua. Nah, niki Nu'mane luwih rada mending. Niki Nu'man sing mboten mendeman. Tapi dia tetap menjaga yang halal, menjauhi yang haram. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang minimalis tadi ternyata juga kadang muncul di sahabat lain. Riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi,
beritahulah aku sebuah amalan yang bisa memasukkanku surga. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa tasilur rahim, menyambung tali silaturahim. Nah niki itu kan hanya disebutkan pokok-pokoknya saja. Kemudian wa ruwiya Ahmad fi isnadihi an Ibni Muntafiq radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi wa huwa bi Arafat, dan seterusnya, yang artinya Ibnul Muntafiq ini datang kepada Nabi Muhammad kemudian di Arafah ketika itu, faqultu sintani as'aluka anhuma. Aku bertanya kepada Rasulullah. Muntafiq tadi. Muntafiq, sanes munafik loh ya. Muntafiq. Aku bertanya kepada Rasulullah dua hal. Ma yunjini minan nar wa ma yudkhilul jannah. Apa yang membebaskanku dari neraka dan apa yang memasukkanku ke dalam surga? Faqala la in kunta ujazza fil mas'alah laqad a'dhamta wa atwalta. Faqil anni idzan. Ya, tak kasih tahu sing simple-simple saja. Faqil anni idzan, maka fokuslah kamu. Faqil, ikil itu maksudnya ya niki aklun kan otak, nguteko ngono. Tapi niki bahasa boten misuh nak beliau mengatakan ikil itu maksudnya sadarilah ngoten. Ikil dari kata-kata aqlun. Ubudullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan sama sekali. Wa aqimis shalah al-maktubah, dan jagalah salat-salat 5 waktu yang wajib tadi. Wa adiz zakah al-mafruḍah, lakukanlah zakat yang wajib. Wa sum Ramadan, dan puasalah di bulan Ramadan. Wa ma tuhibbu an yaf'alahu bikan nasu faf'alhu bihim. Kalau seandainya ada orang-orang yang ada manusia-manusia, orang-orang yang menambahkannya dengan sesuatu yang mereka cintai, maka tambahkanlah. Wa ma takrahu an yu'ta ilaika fadharin nasa minhu. Dan kalau seandainya kamu membenci sesuatu itu datang kepada kamu, ya kamu juga jangan melakukan itu kepada orang lain. Nah niki juga sebagai penguat bahwa hadis-hadis yang semisal, dalam tanda kutip hadis-hadis amalan minimalis, itu juga ada beberapa, tercatat tadi berarti ada 3. Kemudian yang paling penting di sini adalah tentang iltizamul faraid wa tarkul muharramat. Ngepenke sing fardu-fardu, kalian meninggalkan sing haram. Itu adalah asasun najah, itu adalah dasar keselamatan. Pernah saya sampaikan bahwa kalau menghindari sing haram, dan haramnya niku adalah wujud, haramnya itu adalah ketok moto, niku insya Allah gampil. Eneng motore tonggone, tapi kan motore tonggone sanadyan apik kan nggone tonggone, niku cetha-cetha barang haram. Mbah dimaling, mbah dipangan sekalipun ya tetap haram, motor kok dipangan. Tapi itu kan haram sing cetha, nggone tonggone udunggonku berarti ora oleh tak maling. Gitu. Tapi kemudian ada haram-haram sing sifatnya abstrak, haram-haram sing sifatnya maknawi, mboten ketok moto. Al-hasud, iri dengki, nggih napa mboten? Iri dengki. Ya jane ora maling, tapi ngrasani ning lho, iki bar korupsi meneh kuwi. Di motor anyar. Iku ya haram, mboten maling nggih, tapi ngrasani ini hasudnya adalah haram. Hasadun haqdun itu adalah haram. Kemudian ketika orang-orang yang diberikan harta melimpah, diberikan kemudahan dalam rezeki, ya kemudian kita munculkan sikap-sikap husnudzon, perasaan-perasaan suudzonnya itu dilarang. Yang harus kita munculkan adalah husnudzonnya. Kalau sudah husnudzon, kemudian ditanya cara-caranya gimana, cara suksesnya gimana. Tapi kalau sejak awal sudah suudzon, itu akhirnya malas mikir, malas untuk sinau, gimana mboten? Karena sejak awal sudah memposisikan paling dituyule nambah ya katanya. Dituyule nambah, paling korupsi dan lain sebagainya. Kita tidak menafikan bahwa benar-benar ada koruptor niku nggih enten. Enten apa kathah? Oh kathah ding. Kathah nggih. Ya alhamdulillah
semoga tambah baik lagi lah di pemerintahan Pak Wowo niki. Tambah baik, amin ya robbal alamin. Dan niku yang saya tekankan adalah perkara haram zahir niku ketok enak level jenengan mudah untuk meninggalkan. Tapi haram-haram sing batin niku lho sing perlu tetap digagas digatekake untuk tetap tinggalkan. Sini wa iyyakum taqullah laqad fazal muttaqun. Kemudian termasuk yang penting adalah al-kabair atau dosa-dosa besar. Di hadis ini, di buku hadis ini dijelaskan yang perlu dihindari dari kabair itu ada 7 Bapak Ibu sekalian. Nak Jawa kon mau 5 nggih. Jawa gur 5 niku versi upgrade. Ditambah loro dadi pitu. Al-kabair as-sab'u. 7 dosa besar itu apa? Pertama adalah zina. Zina yang di sini tentu maksudnya adalah zina akbarnya niku. Zina besar maksudnya dukhul biha, maksudnya hubungan badan. Bahwa ngelirik, ngerungokke ghibah niku oleh Rasulullah dikatakan zinal ainu an-nadru zinal udhuni asam'u, itu maksudnya zina asghar. Maksudnya ya gor dilarang ngoten mawon. Tapi kalau zina yang maksud di sini adalah zina akbarnya tadi. Zina hubungan badan dengan yang bukan mahramnya. Intinya yang bukan pasangannya lah. Sesama jenis atau lawan jenis. Ngertos maksudnya sesama jenis? Nah, ndak wingi soalnya enten berita Emon, tak sebut ke Emon. Emon niku dia pedofil, sudah melakukan kekejian terhadap anak jumlahnya puluhan bahkan 100 lebih. Anak-anak kecil, Bu. Sesama jenis. Wis dihukum jane 9 tahun. Tapi sakniki wis bebas bersyarat. Di lingkungan dia ditemukan kasus serupa. Bukan dia, tapi siapa ternyata? Korban dia dulu. Korbannya berubah menjadi pelaku. Maka ngapunten sing jenenge ngeten-ngeten iki, yang diserang bukan fisik tapi psikologi. Itu termasuk sakit psikologi. Dia dulu menjadi korban seperti itu, kemudian dia sekarang menjadi pelaku. Maka ngapunten, itulah jahatnya kejahatan psikologis itu ngoten. Maka kenapa zaman dulu syariatnya adalah orang-orang yang seperti itu, orang-orang Sodom, hukumannya sangat kejam. Brui watu diuncalke gedung intine matilah. Penjara 9 tahun nih. Bisa jadi di penjara dia malah upgrade skill gitu. Karena di penjara kadang ya psikologi yang rusak seperti itu kadang malah terfasilitasi dengan orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian sering-sering kula aturke HP-ne anake jenengan niku ya perlu jenengan pantau. Ora reti password yo njaluk diajari anake. Ngoten. Karena nggak bisa jenengan sekedar anake jenengan wis umur 15 bar niku jenengan anggap dewasa wis dewasa. Enggak, mereka tetap anake jenengan dan masih punya sisi anak-anak. Jenengan mamprekso. Mas Rois ngajari suudon karo anak. Ya ora suudon iki jenenge bagian dari pengajaran dan pembersamaan penjagaan kepada fitrahnya anak. Nah, ada kok anak 9 tahun mateni koncone enten apa mboten? Enten. Ya sing viral-viral saniki lah. Naudzubillahi min dzalik. Kembali ke tadi zina tadi ya. Nah niki kadang kula niku pengin panjenengan yo nyinaoni nak zinane jenengan paham lah niku mesti haram. Tapi kondisi yang menjadikan seseorang itu kok bisa berzina? Kondisi yang menjadikan seorang korban perzinahan kemudian menjadi pelaku perzinahan. Kondisi kenapa seseorang itu di satu waktu dia itu berbuat kebaikan tapi bangga dengan perzinaannya. Itu kan perlu dibahas juga. Enten lho ngoten niku. Dari Ustadz Abdul Khair siapa ngoten intinya beliau membahas ada seorang ibu dia janda sengaja posting pagi bersama anaknya di pesantren.
ya kerudungan, ya maca Quran karo anake. Colihah banget lah. Di akun yang sama, masih di satu akun, dia menyampaikan malam hari menjadi DJ. Ngertos DJ? Ya DJ. Di klub, kemudian bajunya sangat membuka aurat. Wow, itu komen-komen dan sebagainya, aneh sing dukung ibune. Biarlah agama dia itu urusan Tuhan. Yang penting dia bisa makan. Nononglah. Intinya masih ada orang-orang yang membenarkan perilaku itu. Maka beliau Ustadz Abdul Khair tadi mengatakan bahwa seorang yang bermaksiat, dalam hal ini ngapunten dia sudah melakukan keharuman qat'i, membuka aurat, berbaur dengan laki-laki, sengaja tubuhnya dipamerkan, itu walaupun ya secara zahirnya bukan zina akbar, tapi itu sudah sangat haram. Itu banyak pelanggaran syariat lah, dan pelanggaran syariatnya sifatnya qat'i, tidak ada perdebatan. Ya. Yang salah adalah ini, dia merasa kalau seandainya menyekolahkan anaknya, kemudian dia bekerja dengan seperti itu, dia menjadi pembenaran dari kesalahan-kesalahannya tadi. Maksudnya ngeten, bukan lantas ketika sudah transparan, aku ya jane pengen tobat, tapi kemudian dia masih memamerkan kemaksiatan dia, itu juga tidak benar. Sing bener apa? Ya kita benarkan di sisi sak jahat-jahate wong pengen anake keturunane ora melu jahat, seelek-eleke wong pengen anake ora elek. Tapi kemudian dia membanggakan kemaksiatan dia, ini juga termasuk kejahatan. Karena orang-orang akan menganggap ini adalah sesuatu yang biasa, normal, dan boleh dilakukan. Nah, sisi itunya loh yang kadang kita itu blawur. Nah, zinane otomatis salah, jenengan wis paham lah. Karena itu sangat hitam putih, sangat jelas. Tapi fenomena tadi, pagi di pondok sama anaknya ngaji, kemudian malamnya menjadi DJ, dan dia pamerkan sendiri, dia yang memamerkan itu termasuk kesalahan. Walaupun ya kalau gak ada cerita, ada yang lebih dari itu. Seorang hal ini adalah pezina, seorang pezina masih aktif zinanya, anaknya dipondokkan. Niku nggih enten sing ngoten niku. Tapi paling enggak dia tidak membanggakan zinanya di dia. Sisi rodo mendingi isih enek. Tapi bahwa zinanya dia tetap haram, iya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya kemaksiatan, jangan dipamer-pamerkan, jangan dibangga-banggakan. Itu zina. Wa syurbul khamr sama. Syurbul khamr. Jangan terpengaruh dengan istilah-istilah aku kan orangnya apa adanya, aku nggak munafik. Bagi dia tidak munafik adalah melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, tur dipamerke. Kalau sudah dikasih judul tidak munafik, orang akan mengiranya itu berarti jantan, kemudian perwira, apa adanya, kan tidak munafik. Loh, aku lho ora munafik. Tapi kemudian dia memposting kemaksiatan dia, syurbul khamr dia, mendemnya dia di media sosial, dicerita-ceritake. Itu betul tidak munafik, tapi jenengan masuk kategori al-muhajirin, al-mujahirin, bukan muhajir, mujahir. Mujahir niku adalah orang-orang yang membanggakan dosa-dosanya, yang oleh hadis Rasulullah dikatakan qulu ummati mu'afin ilal mujahirin. Setiap umatku itu ada potensi untuk dimaafkan, di ngapurani, kecuali al-mujahirin, kecuali orang-orang yang membanggakan dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Maka saya ketika di Korea itu kepada jamaah sering saya tekankan, jenengan saya nggak bisa melarang langsung untuk mendem soju dan sebagainya itu. Yang saya tegaskan adalah jangan kalian posting mendem-mendemnya kalian secara live, gitu kan. Entah itu pas kajian di masjid ataupun kajian di paguyuban. Paguyuban itu koyok markas-markas TKI kita per kabupaten. Jadi Solo gadah paguyuban Solo,
Kemudian sragen duwe paguyuban sragen, koyok kos bersamanya gitulah. Setiap akhir pekan mereka di sana. Yo kadang ngundang ustadz ke pengajian. Tapi bareng kuwi niki lho. Soju, kemudian apa remi, judi dan sebagainya. Sampai pernah kok kula niku intinya diminta untuk memberikan ceramah di sebuah pernikahan, lokasinya di rumah ngoten niku. Karena mereka wis kadung sering dan kadung latah nek eneng koncone niku sing ditawarke adalah minuman keras. Nah aku teko iki khomer bir soju yo gek nangkring nang ngarepanku. Tak kira ya napa? Taps niku lho. Teh sing bersoda. Oh jenengan mesti wis berarti masuk es pernah gitu. Ndereng alhamdulillah. Alhamdulillah karo kanca-kancane niku dikode karo tuan rumahnya. Karena apa ya benar-benar itu adalah soju, bir niku lho. Nang ngoten niku. Niku saking pergaulan di sana kadang seperti itu. Karena wis terbiasa koncone nek ning tekan ngomah kuwi dikei bir. Ustaz teko ngomah pengen ceramah ya akhirnya bire gek nangkreng ning ngarepan. Nauzubillahi min dzalik. Nah ora disingkirke 10 menit kemudian aku ngelak bisa jadi kedaden ngono niku. Kira-kira dosa mboten nak ngoten niku kula? Kula lho. Dosa ya an. Iya, dalam hal ini al jahlu ya mboten ngertos di ngapurani to. Jadi rufi al qalam niku ketika kita al jahlu ndak tahu, an nisyanu lupa, kemudian asobi atau anak kecil. Ya. Yang dosa adalah yang tadi yang ngasihkan tadi. Itu kan saking terang-terangi ngoten niku berarti. Ibaratnya setiap eneng koncot berarti mesti wah itu harus tadi yang saya tekankan adalah nak mendem jenengan wis doroh lah hukum agama, hukum negara, hukum Jawa, alias adat istiadat itu sudah melarangnya. Tapi kemudian sikap ketika kita melakukan kemaksiatan mendem tadi loh yang perlu diperingatkan kepada orang-orang tersebut. Zina, syurbul khamr, yang ketiga, dosa besar yang ketiga adalah sihir, santet, kemudian jaran goyang, nggih. Jaran goyang. Jenengan saiki padu terus nek wis bar ngaji padu terus gek-gek jenengan kedadiane gara-gara jaran goyang niku ya. Ya sing ngoten-ngoten niku wis ditinggalke. Nak takdire gandeng ya gandeng, nak pisah ya pisah. Riwayat Deni Caknan, takdire gandeng ya gandeng. Sihir tidak boleh, haram. Niki termasuk di Jember niku, termasuk mereka mujahirin. Saya pernah ke Jember dan pernah saya sampaikan bahwa di sana itu iklan santet niku terbuka. Lak gudi kayak ning tembok omah ukurane semeter kali 4 meter tulisan melayani jasa santet, hubungi. Ya. Itu kata-katanya yo santet. Kata-katanya yo santet. Nauzubillahi min dzalik wis. Alhamdulillah pager itu kudune dadi pager to. Iya to, pager kudune dadi pager. Pager saka Boyolali ya. Insyaallah. Maka zikir-zikir, wirid-wirid niku diajeki. Ya alhamdulillah sekarang zikir niku banyak. Ada zikir al-ma'thurat, rotib al-haddad, Abi Bakar Asyakron, kemudian zikir tahlil. Ketika utamanya ketika niku nggih, justru zikir-zikir yang untuk pager itu justru biasanya dianjurkan membaca ketika pagi ataupun ketika sore hari. Apalagi sore hari itu biasanya memang asyayatin, setan-setan itu jam aktifnya, shiftnya setan itu shift malam. Ya saya kadang diceritani sama bapak mbiyen kan ya pilihan lurah. Niku santet-santet niku wis nyasare ning ndi kok. Nek diceritani melu misuh kula niku. Bu mumbian ning pas ngandung Mbak Yumu melu misuh kan. Astagfirullahaladzim. Kemudian al-ittihamu bizina, kabair selanjutnya adalah menuduh zina. Kalau dalam Islam namanya al-qadhfu, menuduh zina tanpa bukti.
Iku. Makanya jenengan termasuk ibu-ibu diwanti-wanti bahwa menuduh zina itu hukumannya sangat berat. Nah aku roh goncengan kok Mas. Nak arep roh goncengan itu ya wis ngomong goncengan ngoten mawon. Kan tidak semua goncengan kemudian kiku-kiku Pak. Walaupun tentu saya tidak mendukung fatwa yang membolehkan goncengan non mahram itu. Kalaupun boleh ya bolehnya kedaruratan, bukan sejak awal boleh. Bedakan antara boleh karena darurat dengan sejak awal boleh itu berbeda, sesuatu yang berbeda. Kemudian wal qatlul amdu bi ghairi dzanbin, termasuk membunuh tanpa sebab. Dalam Islam, membunuh dengan sebab yang dimaksud adalah kisos. Membunuh yang dimaksud adalah kisos. Kemudian ya pelaku-pelaku bugot, orang-orang yang memerangi daulah Islamiyah, syariat Islam itu mungkin diperangi juga. Tapi di era modern tentu tidak ada klausul-klausul seperti ini kecuali kisos yang mungkin masih bisa diterapkan. Karena kita miris seorang pembunuh, anaknya orang tua sudah meninggal selama-lamanya toh. Pembunuhnya dihukum berapa tahun Bu? 10 tahun. Itu termasuk hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Jenengan ya ampun latah dengan era hukum seperti ini. Maka saya anjurkan memang ke depan itu termasuk yang sering akan dijadikan mainan adalah tentang hukum. Nah anak jenengan pengen kuliah hukum ampun dilarang. Yang penting diajari selain dia belajar tentang hukum kenegaraan, iman dan syariat dia juga harus diperkuat. Nah iman syariate mboten diperkuat, akhirnya engko yo melu-melu sing nglaporke guru mau. Malah menjadi dekengan para mafia tanah dan lain sebagainya. Wa ta'amul birriba, termasuk juga dosa tentang riba. Itu juga termasuk al-kabair. Wal firaru min wajhi adal Islam, termasuk juga meninggalkan medan peperangan. Kalau sekarang alhamdulillah di kita tidak ada. Di negara Indonesia kita berada di Ardus Salam, di negara yang damai dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh dari dosa-dosa besar. Kemudian tadi kewajiban-kewajiban lain yang disebutkan di dalam hadis, diantaranya tadi sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Jenengan kalau sudah sampai nisab, kalau sawah itu ada yang versi 500-an sekian, ada yang versi 600-an. Paling amannya nggih 600-an niku lah. Zakat pertanian, jenengan nak panene niku sampun ton-tonan, berarti sudah berlaku kewajiban zakat pertanian. Emas yang jenengan nak wis nyampe 100 gram, di deposit ada 100 gram, sudah saatnya wajib zakat emas. Zakat emas. Nah niki tadi ada sholat, perlu kita sampaikan karena sering menjadi pertanyaan. Hukmu tariki sholat, niki terakhir, hukum yang meninggalkan sholat. Saya baca buku ini, tapi juga saya baca lintas aliran ibaratnya, dan kesimpulannya sama. Saya tidak berbicara per ulama, nggih. Saya tidak berbicara pendapat seorang, enggak. Saya membaca buku ini, yang buku ini adalah sudah ringkasan dari pendapat-pendapat ulama, termasuk kemudian saya komparasikan dengan pendapat madhab yang sekarang gitu. Di sini dikatakan, wulidat ahadits katsirah fi tahwili amri tarkis shalah. Ada beberapa hadis yang mengecam kepada orang yang meninggalkan sholat. Dikatakan diantaranya wa annahu kafar au mu'addin ilal kufri, bahwa yang demikian itu adalah kekufuran atau paling minimnya adalah menyebabkan kafir. Minha marwahu Muslim wa ghairuhu, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Muslim, bainar rajuli wal kufri tarkus sholati, di antara seorang muslim batas antara orang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Warahu Ahmad
Wa ashabus sunan. Sunan itu berarti maksudnya Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, maksudnya Ahmad dan Ibnu Majah dan Abu Daud dan lain sebagainya, mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu. Pembatas antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi juga dan lain sebagainya. Itu hadisnya, Bapak Ibu. Itu hadisnya. Terjemahannya kira-kira seperti yang saya sampaikan. Tapi kembali ke konsepnya, terjemahan bukan kesimpulan hukum. Kesimpulannya adalah yang pertama, fa in tarakaha jahidan li fardhiyatiha wa munkiran annaha ibadatun min ibadatil Islam al-asasiyah fa huwa kafir bi ijma'il muslimin wa murtad anil Islam. Barang siapa yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu, mengingkari bahwa dia sebagai asas agama Islam, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Dia adalah orang kafir secara ijma'. Ampun main-main kalau dikatakan secara ijma' dan itu benar. Ijma' itu keputusan yang lahir dari kesepakatan para mujtahid. Ingat, mujtahid bukan penceramah. Dalam agama itu ada mujtahid, ada mubaligh. Nah, mubaligh niku ya dia secara bahasa penyampai ceramah ya. Tapi kalau sudah disebut mujtahid, dia levelnya itu lebih dari sekedar penceramah. Sanadyan ceramahnya ora sering, tapi kalau dia sudah dikatakan mujtahid, dia levelnya lebih tinggi karena dia adalah orang yang punya kapasitas untuk memahami, menyimpulkan hukum-hukum. Nah, para mujtahid sudah punya kesepakatan seperti ini. Maka jenengan memang harus hati-hati. Kalau seandainya seseorang itu mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, bukan karena malas ya, karena memang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, mengatakan ini kira wajib, saya wajib ini eling Gusti Pangeran, bahwa eling Gusti Pangeran itu wajib, iya setuju. Tapi kemudian dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, ngapunten, dia sudah kafir. Ini bukan perkataan saya. Ini bukan omongan Rois orang ini Ismail Muslimin. Ibaratnya Arab madhab Aswaja, Asy'ari, Athari, ada Athariyah, ada Asy'ariyah. Asy'ariyah. Tapi kemudian wa in tarakaha kaslan wa tasahulan wa huwa yuqirru bi fardiyatiha wa wujubiha fa innahu fasiqun bil ijma'i. Tetapi kalau seandainya dia meninggalkannya karena malas, meremehkan, malas maksudnya. Wa huwa yuqirru bi fardiyatiha, tapi dia masih meyakini kewajibannya, maka dia adalah orang